warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada hari ini kita bisa kembali bertemu lagi dalam satu mata kuliah yang sama, yaitu Ijaz Al-Quran. Hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam Ijaz Al-Quran yang sangat menarik, yaitu Ijaz Al-Quran dalam surah Al-Kautsar. Ya. Tapi sebelum mulai, Bapak pengen tanya dulu, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan terus bisa untuk menggali makna dan kandungan ayat Al-Quran. Nah, surah Al-Kautsar ini ya adalah salah satu surah Al-Quran, bahkan satu-satunya surah dalam Al-Quran yang paling pendek. Cuman berapa ayat? Tapi maknanya luar biasa. Bahkan mampu membungkam penyair-penyair Arab pada saat itu. Nanti kita akan diskusikan, akan menganalisa bagaimana ijaz Al-Qurannya, kemudian mengevaluasi bagaimana pemahaman selama ini, dan terakhir kita akan coba mencipta bagaimana. Apakah memang surah ini tidak bisa ditandingi oleh kalimat-kalimat yang lain? Nanti kita akan diskusikan pada mata kuliah yang luar biasa ini. Begitu ya. Dan nanti dalam metode belajar pada hari ini kita akan menerapkan metode jigsaw, yaitu nanti antar kalian akan melakukan kolaborasi, berdiskusi untuk kemudian melihat bagaimana aspek-aspek ijaz Al-Quran dalam surah Al-Kautsar. Lebih main besar ini jadi arti kan nikmat di surat Al-Qalam ini dia banyak sekali mungkin kalau pantun dan lain sebagainya itu maknanya hanya berarti kalau Aspek ijaz yang pertama itu ijaz ismani itu bisa dua aspek. Yang pertama dari aspek bahasanya, dari aspek katanya. Bayangkan surah Al-Kautsar ini hanya berapa kata tadi? 10 kata. Hanya 10 kata, tapi dia mampu mengalahkan halaman per halaman, bahkan beribu-ribu halaman, baik syairnya orang-orang Arab. Sehingga luar biasa itu dari segi kata saja sudah mengandung ijaz ijmali. Yang kedua ijaz ijmali ini juga dari aspek maknanya. Dari aspek maknanya, misalnya satu kata aja coba kita praktikkan Al-Kautsar. Kata Al-Kautsar doang, cuman Al-Kautsar. Ini ternyata para ulama menyebutkan bukan sekedar satu kenikmatan, misalnya satu telaga saja. Ya kalau kita sebut misalnya telaga itu kan seolah-olah seperti hanya satu. Selain telaga istilahnya apa? Biasanya danau, ada apa lagi? Sungai. Tidak. Para ulama mengatakan Al-Kautsar ini ternyata an-nikmat al-azam. An-nikmat al-azam itu apa? Nikmat yang sangat besar, yaitu akan diberikan oleh Nabi Muhammad dan umat-umatnya berupa nikmat dunia dan nikmat akhirat. Sehingga dari segi makna, dari segi maknanya itu sudah ijmali. Ijaz ijmali ini dari aspek maknanya ini baru satu kata loh ya. Dari aspek maknanya tadi baru satu kata. Kita kalian untuk melaporkan, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang akan saya tunjuk nanti ya. Coba saya ingin tunjuk kelompok 4. Siapa? Ridwan tadi ya. Ridwan untuk menyampaikan hasil diskusi dengan teman-teman kelompok 4 yang lain. Silakan ya Pak. Nanti boleh kelompok yang lain juga ikut ini ya, bertanya ataupun mengomentari, supaya juga mendapatkan pemahaman terkait ijaz yang lain, bukan hanya ijaz yang didapatkan di kelompoknya. Silakan. baik di sini terkait surat Al-Kautsar ya. Jadi di dalam surat Al-Kautsar ini terdapat salah satu aspek ijaz, yaitu ijaz tahaddi. Yang mana ijaz tahaddi ini ada makna yang menantang, di dalam susunan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam secara tersuratnya ini hanya ada tiga potongan ayat lah.
Inna a'toinakal kautsar, yang mana inna a'toinakal kautsar ini merupakan pemberian maknanya kan. Fasal li rabbika wanhar, di bagian yang kedua perintah, yang mana disuruh salatlah. Nah, inna syani'aka wal abtar, dari pemberian Allah telah memberikan kepada kita dengan segala kenikmatannya nih, yang di muka bumi maupun di akhirat nanti kelak. Maka Allah merintah. Gak mungkin ada pemberian tapi ya kitanya cuman nyantai-nyantai aja gitu ya. Allah beri, Allah perintah dari hasil yang kita tuai dari Allah beri kepada kita itu. Nah, ketika kita tidak ingin menjalankan perintah dari fasal li rabbika wanhar, maka Allah memberi ancamannya nih. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ancamannya itu kepada orang yang bahasanya apa namanya? Mendurhakai kepada Nabi Muhammad, kepada apa yang, karena kan wasilahnya perintah itu dari Allah melalui Nabi Muhammad. Itu secara tersurat. Sedangkan tersiratnya ini yang mana tadi ijaz tahaddi ini hanya ada 3 potongan ayat, tetapi mengandung semua isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran secara tersirat masuk nih dalam 3 potongan ayat ini. Jadi seakan-akan nih, kalau ini bahasa kitanya ya, saya cuma kasih 3 potongan ayat, tapi dengan penjelasan yang padat gitu, kecil padat. Bisa nggak kalian bikin gitu sama kayak saya? Silakan yang lain, ada yang mau dikomentari? Oke, izin bertanya Saudara Ridwan. Tadi yang Saudara jelaskan bahwa ijaz tahaddi itu tantangan atau tersirat. Nah, untuk ayat ketiga ini kan sebuah tantangan ya. Ini tantangan ini Allah turunkan ayat ini untuk orang-orang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad atau orang-orang yang gak beriman, benar-benar gak beriman gitu. Mungkin itu pertanyaan. Terkait pertanyaan tentang tadi ijaz tahaddi, apakah ayat ini untuk orang-orang muslim saja? Kita lihat dulu ayat ini turun ketika kapan? Ketika Nabi Muhammad sedang ada di Mekah. Berarti Nabi Muhammad sedang gempur-gempurnya mendakwahkan tentang tauhid. Nah, di situ tauhid, nyebarin tauhid masuk ke orang muslim, ke semua. Nah, tapi karena kan dalam asbab nuzulnya juga, ayat ini kan ketika Nabi turun tuh ketika Nabi Muhammad sedang gundah gulisah lah, sedang mengalami keresahan, ya entah itu gimana caranya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sebagai penghibur katanya. Penghibur. Makanya kata yang pertamanya khususnya kepada semua masyarakat Arab ya, mau itu non muslim ataupun bukan. Kalau bahasa sayanya nih, saya udah kasih kepada kalian loh nikmat dunia, nikmat akhirat segala macam dari pertama nenek moyang kalian sampai sekarang nih. Nah, saya cuma nyuruh ini doang, nyuruh di ayat kedua ini doang. Tapi kenapa pada nggak mau? Yang mau cuma sebagian. Nah, karena kalian nggak mau, akhirnya jawabannya di ayat ketiga, ancamannya seperti itu. Oke. Baik anak-anak, tadi salah satu dari aspek mukjizat surah Al-Kautsar adalah aspek ijaz lugawi, di mana bahasa yang dimiliki oleh surah ini adalah bahasa yang luar biasa, yang walaupun pendek, tapi dia bisa membungkam penyair-penyair Arab orang-orang jahiliyah yang kemudian ingin melawan Al-Quran. Oke. Nah, pertanyaannya atau coba sekarang Bapak pengen kalian, ada dari kalian yang bisa nggak membuat kalimat ataupun pernyataan yang itu menurut kalian serupa atau sama lah, atau ya kalaupun nggak sama mendekati atau mirip dengan surah Al-Kautsar. Baik Pak, saya ingin mencoba apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak, yaitu menyerupai atau seperti menyerupai ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Arab atau mengganti bahasa Arabnya dengan kalimat yang lain. Apakah bisa kalimat yang kami diskusikan ini benar-benar mengguncangkan ayat-ayat Al-Quran atau di perdiskusian pada hari ini? Ya, baik, mungkin saya ingin mencoba. Jika nanti banyak ada kesalahan, kita diskusikan kembali. Yang pertama itu ada ayat pertama, inna a'toina kal ilm fashkur li rabbika waqra inna aduwaka huwal mahzum.
Nah, mungkin itu kalimat yang Tadi ada kalimat yang dibuat oleh salah satu kelompok, itu kelompok 5 dengan perwakilannya kita, membuat kalimat yang katanya coba menyerupai surah Al-Kautsar. Bunyinya ini ya, tadi sudah dibaca. Inna a'tainakal ilma fashkur rabbika waqra inna huwa kawal mansur. Ini bukan Al-Qur'an. Ini hanya kalimat yang dibuat oleh kelompok 5. Coba kira-kira sama nggak menurut kalian? Bahasanya enak atau tidak? Tidak. Oke, pertama coba perhatikan al-ilma ini sering nggak dipakai oleh orang lain kata ini atau buku-buku yang lain? Sering banget. Beda kalau Al-Kautsar, hampir tidak ada selain dalam Al-Quran itu, kecuali setelah Al-Quran turun dipakai disamain dan sebagainya. Kemudian bahasanya canggung nggak? Inna a'tainakal ilma waqra al-wal manzum, ini kan jadi nggak sama ya dari segi apa namanya intonasinya. Kemudian bias ya, seolah-olah seperti ucapan orang biasa. Memang betul ya, ini merupakan ucapan orang biasa, sehingga dari segi dari aspek balaginya ini yang nggak dapat. Kemudian kalau kemudian ingin disamakan dengan surah Al-Kautsar, mendekati pun ini jauh ya, apalagi dikatakan sama, sehingga kita yakini bahwa surah Al-Quran ini, apalagi surah Al-Kautsar tadi, itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun, baik dari segi kalimatnya yang pendek, yang ini diistilahkan dengan ijaz balagi, atau dari ijaz yang lain seperti ijaz maknawi yang maknanya. Nah, hari ini kita telah selesai membahas tentang salah satu mukjizat Al-Quran dalam salah satu surah yang cukup luar biasa, yaitu surah apa tadi? Al-Kautsar. Tapi setelah kita membahas tadi ada 5 mukjizat atau 5 ijaz, bukan berarti kemudian berhenti di situ ya. Sebagaimana surah-surah yang lain, surah Al-Kautsar memiliki makna yang tidak akan pernah habis untuk dikaji. Sehingga pembahasan pada hari ini terkait dengan mukjizat Al-Quran dalam surah Al-Kautsar itu bukan untuk kemudian selesai begitu saja, tapi kalian harus terus merenungi, mempelajari, kalau bisa juga jadi tugas akhir, sehingga kemudian konsep atau kaidah-kaidah Al-Quran dalam surah Al-Quran itu bukan hanya kemudian berhenti di kampus juga, bukan hanya berhenti di penelitian, tapi juga harus menjadi jadi diri kita masing-masing, bahwa kita hidup harus selalu dengan Al-Quran yang tetap indah dan menjalankan segala hal secara proporsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.